Ustadz Ali melihat ini dari, saya mau ini sih, mau minta perspektif Ustadz Ali dari sisi bagaimana Islam itu mencoba menjawab pertanyaan ini semua, bagaimana Islam itu mencoba memberikan solusi ini semua. Kalau tadi seperti disampaikan oleh Prof. Daniel bahwa pemerintah penguasa sekarang ini begitu bergantungnya sama asing gitu ya contohnya, dan di alam demokrasi ini ternyata tidak bisa lagi diharapkan kekuatan penyeimbang yang harusnya ada dari masyarakat yang dalam bentuk perwujudannya adalah direpresentasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tapi ternyata Dewan sudah satu kata, satu gerak dengan pemerintah, maka harapan itu menjadi pupus gitu ya. Terus juga kondisi ekonomi yang tadi sudah dipaparkan Bung Dwi Rahmat itu sudah seperti itu. Terus pandangan dari sisi sudut pandang Islam sendiri bagaimana gitu? Setelah melihat kondisi-kondisi seperti sekarang ini gitu ya. Terutama yang mungkin Islam apakah punya jawabannya, terutama bagaimana seharusnya para penguasa itu menghadapi kondisi krisis ini, kondisi krisis karena wabah ini, karena pandemi ini. Baik dari sisi keselamatan jiwa masyarakatnya dan juga dari sisi bagaimana menjaga menjaga keutuhan ekonomi dari masyarakat gitu ya. Silakan Ustaz Al-Akbar, silakan kalau ada yang mau silakan disampaikan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ingin menyampaikan bagaimana Islam terkait dengan kepemimpinan, karena ini adalah perkara yang paling mendasar terkait dengan prinsip kepemimpinan di dalam Islam yang seharusnya bisa menjadi dasar di dalam mengurus warga negara atau rakyat yang kemudian pemimpin tersebut menjadi amanah yang diamanahkan untuk mengurus mereka. Di dalam Islam perlu kita pahami bahwasanya soal kepemimpinan itu adalah soal amanah. Soal amanah dalam artian sama dengan aktivitas yang lain, semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kemudian memimpin atau yang diamanahkan menjadi pemimpin. Kita sudah tahu banyak dalil-dalil yang menjelaskan, mungkin di antara yang sangat masyhur itu kullukum ra'in kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, al-imam 'ala an-nas ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan seterusnya, sebagaimana disebutkan Bukhari atau ayat-ayat atau hadis-hadis lain terkait dengan kepemimpinan. Sehingga prinsip pertama ini yang harus dimiliki oleh orang-orang yang kemudian mencalonkan diri atau ingin menjadikan dirinya atau siap untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Kalau semuanya kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, prinsip di dalam kepemimpinan dalam Islam itu adalah bahwasanya kepemimpinan itu tujuannya adalah untuk mengurus rakyat. Mengurus rakyat, menjaga agama, hirasatuddin, melindungi mereka. Artinya apapun yang kemudian kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh penguasa tadi, tujuan utamanya satu adalah untuk melindungi orang-orang yang ada di bawahnya sebagai rakyat yang dipimpin, termasuk agama yang mereka sebagai seorang muslim khususnya itu harus dilindungi. Itu hal yang kedua, itu prinsip. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya menurut pandangan Islam terkait dengan konsep kepemimpinan, sesuatu yang digunakan atau aturan yang digunakan untuk mewujudkan dua hal yang di awal tadi, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang kemudian kepemimpinan tadi tujuannya adalah untuk melindungi rakyat, jaga mereka, jaga agama dan seterusnya, adalah aturan yang tentu bisa menjamin hal itu terjadi, terwujud, dan pasti akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain sebagai seorang muslim adalah aturan yang disebut dari Allah Subhanahu wa taala baik dari Al-Qur'an atau sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah prinsip yang sangat penting. Artinya seseorang ketika ingin menjadi pemimpin tidak ada keinginan dalam artian sesuatu yang dikejar itu dalam konteks mungkin materi atau apa, tidak. Itu seharusnya tidak terjadi. Kalaupun terjadi mungkin tidak akan bisa menjalankan kepemimpinan dengan sebaik-baiknya karena dia akan berhadapan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kepemimpinannya. Ketika persoalan ini kemudian menjadi dasar di dalam kepemimpinan, maka apapun yang kemudian muncul kebijakan yang ditelurkan, kalau kita berbicara dalam konteks kasus pandemi sekarang,
maka semua harus dikembalikan kepada aturan yang Ustadz sudah Ali, ditentukan. Ustadz Halo? Ali, mic-nya bisa didekatkan Halo? sedikit. Ah, Oh ya, sudah. agak putus-putus soalnya. Cek, cek. Ya, oke, Ya. oke. Halo? Ya. Ya, udah oke. So, saya ulang lagi. Jadi kalau semua kemudian sudah difahami prinsipnya, maka ketika dia memimpin seorang pemimpin di dalam pandangan Islam ini, maka dia harus mendahulukan kepentingan rakyat yang menjadi orang-orang yang jadikan amanah dirinya. Maka dalam konteks kasus pandemi kita berbicara dalam konteks ini, maka yang didahulukan tentu adalah persoalan-persoalan yang sifatnya asasi yang mendasar. Ya, secara sederhana yang mendasar itu adalah persoalan-persoalan kalau terkait dengan manusia tentu yang paling mendasar itu tentang kehidupan. Hifdzuddin atau penjaga terhadap hifdzun nafas, penjaga terhadap jiwa itu adalah perkara yang harusnya diprioritaskan. Kenapa? Karena di dalam Islam bahasanya hilangnya dunia itu jauh lebih ringan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada meninggalnya satu orang muslim tanpa hak. Jadi kalau ada seorang muslim meninggal tidak sesuai dalam artian karena kelalaian misalnya, kelalaian penguasa sehingga muslim ini meninggal, dunia itu tidak ada bandingannya ketimbang nyawa seorang muslim ini. Artinya dengan katakan apapun yang dibandingkan dengan yang lain, materi segala macam, maka yang harus menjadi prioritas itu adalah nyawa seseorang. Ya, nyawa seseorang itu perkara yang penting. Kalau kita kaitkan dengan kasus pandemi ini, sehingga harusnya kebijakan-kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh penguasa atau rezim misalnya adalah kebijakan untuk melindungi nyawa. Hari ini kalau tidak salah sudah menembus 1000 ya, 1000 ya, lebih yang 1000 lebih yang meninggal. Ya. 1000 lebih yang sudah meninggal. Itu luar biasa. Kalau satu nyawa saja oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dunia. Bayangkan kalau ini adalah 1000 nyawa. Dan kalau kita baca itu yang terdata yang sesuai dengan data yang masuk. Mungkin kalau belum masuk datanya mungkin bisa diduga kuat jauh lebih besar dari perkara itu. Artinya harusnya perkara ini menjadi prioritas di dalam kebijakan. Di dalam kebijakan penguasa. Artinya ini yang harus menjadi kebijakan utama. Jadi berbagai macam kebijakan yang ada harusnya diarahkan untuk penjagaan terhadap jiwa-jiwa yang ada pada negeri tadi atau orang-orang yang kemudian menjadi amanahnya itu rakyat. Ini perkara yang sangat mendasar yang harusnya dijadikan acuan terhadap kebijakan-kebijakan yang lain. Mungkin kalau sebagian besar orang mengatakan ya bagaimana nanti ekonomi, sebenarnya persoalan ekonomi kalau misalnya itu yang menjadi dijadikan kambing hitam barangkali dengan adanya pandemi, karena tadi disampaikan dan saya juga membaca beberapa tulisan sebenarnya persoalan ekonomi global itu sudah agak rapuh ya, khususnya Indonesia sangat berdampak sebelum terjadinya pandemi ini. Itu persoalan kalau bicara tentang konteks itu masih mungkin bisa akan diperbaharui kalaupun kemudian mengalami kerusakan. Tapi kalau jiwa seseorang sudah hilang, tidak akan pernah kembali. Karena Allah hanya menciptakan manusia itu dengan satu nyawa, dan ketika meninggal ya sudah selesai, hilang. Dan itu adalah sesuatu kehilangan yang sangat besar. Artinya saya ingin katakan, itu dari satu sisi kalau kita bicara dalam konteks kebijakan. Di sisi lain, ada juga kemudian menjadi aturan ketika membuat sebuah kebijakan adalah tidak boleh bahaya dan membahayakan. Nah, di sini jelas la dharar wala dhirar. Jadi setiap kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan yang tidak bisa atau tidak boleh membahayakan, khususnya dalam hal ini rakyat, membahayakan kehidupan mereka, membahayakan nyawa mereka dan seterusnya. Sehingga saya ingin mengatakan bahwasanya kebijakan-kebijakan yang harus ditelurkan kalau menurut pandangan Islam, kalau kita berbicara dalam konteks menangani pandemi, adalah kebijakan yang fokus kepada melindungi warga negaranya, itu pertama. Karena nyawa itu sangat penting. Yang kedua, barulah kemudian berbicara bagaimana memenuhi kebutuhan primer. Kebutuhan primer manusia itu makan, tempat tinggal, kalau pakaian mungkin masih mungkin bisa ditangguhkan ya terkait dengan, tapi soal makan dan kemudian persoalan tempat tinggal, apalagi mungkin ya, kayak saya misalnya dan banyak orang tinggal di daerah-daerah tertentu di Jakarta kontrak ya, biaya untuk kontrak juga perlu diperhatikan, belum memiliki tempat tinggal sendiri dan lain sebagainya. Makanya menjadi prioritas fokus dalam menangani persoalan ini adalah persoalan itu, perlindungan nyawa dan kemudian bagaimana kebutuhan primer itu bisa terpenuhi oleh kepada warga negaranya. Bukan justru mengalihkan persoalan-persoalan ini pada persoalan yang lain. Dan tentu ketika ini, kalau saya melihat, kalau ada istilah kemarin ketika ada seseorang bertanya kepada saya bilang kalau pandemi ini adalah musibah. Tapi di balik terjadinya musibah pandemi ini kemudian dimanfaatkan baik oleh
golongan atau bahkan penguasa di negara-negara tertentu, maka sangat mungkin sekali ini dimanfaatkan. Salah satunya yang paling minimal tadi menjadikan COVID-19 ini menjadi kambing hitam di dalam persoalan krisis ekonomi. Itu adalah pemanfaatan musibah yang ada, dan itu sangat terjadi. Yang realitasnya bisa kita baca, kita bisa lihat. Itu gambaran utama. Artinya kalau kita ingin melihat terkait dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah di Indonesia saat ini, kita bisa menilai ya, apakah kebijakan itu, dan publik bisa melihat secara realitas ya. Karena terlihat kebijakan itu bukan kebijakan yang serius, seolah-olah main-main. Ada perubahan tidak senadanya antara satu penguasanya atau presiden dengan bawahannya. Ada ini, kemudian dianulir lagi ini, dan seterusnya. Itu menunjukkan seolah-olah terlihat ini adalah bukan kebijakan yang serius. Mungkin kata Prof. Daniel tadi, ya karena tidak siap menghadapi persoalan itu, dan barangkali saya ingin tambahkan, ingin menjaga kepentingan orang-orang tertentu di balik itu barangkali, sehingga saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain, padahal ini adalah sebenarnya harusnya untuk menjaga melindungi nyawa warga negara, dan bagaimana kebutuhan primer paling tidak sampai persoalan ini selesai itu bisa terlindungi atau bisa tercukupi. Itu adalah perkara yang sangat asasi. Tentu kalau dikaitkan dengan bagaimana memenuhi kebutuhan warga negara dari sisi ekonomi, ya tentu adalah tidak bisa tidak, karena ini adalah tugas negara, maka negara bertanggung jawab. Tentu dalam bentuk tanggung jawabnya bukan sekedar menelurkan angka-angka saja, nilai bansos sekian, tapi di dalamnya perlu ada mekanisme namanya distribusinya juga harus bisa dijaga, bisa diawasi, sampai pada data yang paling penting, data-data yang itu harusnya selalu diupdate, karena ini terkait dengan nasib warga negaranya. Di sini saja, di sekitar rumah saya saja, beberapa waktu yang lalu, ini sekedar contoh ya, bagaimana database itu kurang, bahasanya mungkin database 5 atau beberapa tahun yang lalu tidak diupdate. Ini ada satu lingkungan di sini, ada beberapa orang yang mendapatkan bantuan, bahkan ada yang sudah 2 kali dapat, ada yang tidak. Ada yang baru pendatang baru dapat, yang lain tidak. Penghuni lama itu kan sesuatu yang bagi tetangga, ini ada apa ini kok? Kita nggak kebagian, dan si ini. Nah, itu kan jadi sesuatu yang akan menimbulkan efek psikis lagi, psikologis lagi di tengah-tengah masyarakat. Dan itu dampak lanjutan dari persoalan-persoalan tadi. Sehingga itu menjadi perkara yang penting. Saya ingin menyampaikan dari konteks Islamnya, bahwasanya Islam sangat memperhatikan nyawa seseorang. Islam sangat memperhatikan kebutuhan primer warga negaranya ketika dia adalah seorang pemimpin, sehingga fokusnya adalah bagaimana memenuhi persoalan-persoalan yang tadi. Apapun yang dilakukan dalam konteks, kalau misalnya ada proyek itu harus ditinggalkan. Kalau ada dananya misalnya, dananya dialihkan untuk urusan tadi. Apalagi misalnya, kalau digambarkan beberapa penghasilan besar yang dimiliki oleh pejabat negara harus mau dipotong, misalnya kalau misalnya kurang itu harus diambil, dipotongkan, dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan rakyat. Cuman kelihatannya dengan memilih PSBB, bukan menggunakan undang-undang kekarantinaan ya, karantina kesehatan, karena setahu, mungkin saya perlu diluruskan, setahu saya di undang-undang karantina kesehatan itu kan ada tanggung jawab negara memberikan kebutuhan ya, makan misalnya terhadap manusia, bahkan pada binatang misalnya, hewan ternak ya, misalnya itu betul itu. Dan itu karena tidak dipilih, menunjukkan ada 2 hal. Satu, memang ya, tidak peduli, dalam artian bukan itu yang menjadi prioritas kebijakan, yaitu nyawa seseorang, dan juga bukan tanggung jawab negara dalam hal ini untuk mengambil alih, karena itu adalah tanggung jawabnya. Yang kedua, memang selama ini ditutup-tutupi, negeri ini atau Indonesia ini sudah nggak ada duit sebenarnya, tapi seolah-olah terlihat ada uangnya, masih ada duitnya, selalu dibesar-besarkan, tapi tidak disampaikan, bahkan uangnya semakin bertambah, sehingga itu jelas akan menambah masalah bagi masyarakat. Dan masyarakat sendiri bingung. Tetangga-tetangga di sini yang kerjanya harian, diminta di rumah, ya, kalau nggak keluar, nggak dapat penghasilan, kalau di luar pun kemudian agak susah, dan sebagainya. Itu yang ingin katakan, kondisi sekarang, satu, ini adalah musibah, tapi musibah ini insya Allah, kalau model kepemimpinan sebagaimana yang di awal saya katakan tadi, memahami prinsip kepemimpinan di dalam Islam, ya, kemudian dia bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, tentu dengan aturan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap ini akan menjadi masalah yang mudah diselesaikan, atau paling tidak dalam waktu cepat bisa terminimalisir dampaknya di tengah-tengah masyarakat, karena pemimpin bertanggung jawab terhadap warga negaranya dengan sebaik-baiknya.
karena itu menjadi perkara yang prioritas nyawa dan juga kebutuhan primer warga negara oleh penguasa itu sendiri. Itu barangkali menurut saya di awal terkait dengan pandangan Islam dalam persoalan. Ya, baik. Terima kasih.